izin semua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di webinar Sedekah Ramadan Jilid 3. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di sini selalu dilimpahkan kesehatan agar kita bisa terus menjalankan aktivitas kita dengan baik dan menjalankan ibadah kita dengan baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Adi Sumarna selaku Presiden Direktur Breto Institute, dan yang terhormat Ibu Fauziah Maulina selaku narasumber pada webinar kali ini, dan yang terhormat para peserta, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Kembali lagi bersama saya Siti Masito selaku moderator yang bakal menemani Bapak Ibu selama 1 jam ke depan. Jangan bosan-bosan karena selama webinar ini berlangsung pasti akan sering bertemu sama saya. Untuk selanjutnya, sebelum dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama itu pembukaan, dan yang kedua adalah sambutan sekaligus pemaparan materi dari narasumber. Dan yang ketiga ada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, bisa dilakukan di sesi tanya jawab nanti. Terkecuali mungkin Ibu narasumber mengizinkan untuk langsung diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup, diakhiri dengan sesi foto bersama. Nanti link Zoom link absensi akan dikirim di akhir kegiatan. Ya, jadi jangan lupa untuk mengisi link karena sertifikat akan dikirim lewat email Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu mengisi email tersebut dengan baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara dan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya, saya silahkan kepada Ibu Fauzia selaku narasumber untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Masito untuk sambutannya, openingnya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada Breto Institute ya, karena diberi kesempatan nih untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Sedekah Ramadan Jilid 3 yang alhamdulillah ini sudah rutin dilakukan Breto Institute untuk sharing kepada teman-teman pelaku UMKM tentang apa saja ya, ilmu apa saja yang untuk bisa meningkatkan bisnisnya teman-teman semua. Ya, sebelumnya saya izin share screen ya. Sebentar ya. Mudah-mudahan ini nggak hujan deras ya di sini. Soalnya kalau hujan nanti sinyalnya agak ganggu karena di Bogor ya. Kalau di tempatnya Bapak Ibu gimana? Apakah hujan? Belum hujan sih Bu, udah mendung. Oh, sudah Mudah-mudahan tidak mendung ya. hujan karena kalau hujan sinyal suka hilang gitu Bu. Iya, betul-betul. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memulai untuk sharing materi dengan tema membangun identitas brand untuk siang hari ini ya.
Nah, sebelumnya saya mungkin perkenalan dulu. Mungkin ada yang sudah kenal, tapi juga ada yang belum kenal ya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Maulina, biasa dipanggilnya Mbak Fau, bukan Bapau ya. Biasanya orang-orang suka Bapau, Bapau gitu. Jadi nanti kayak Bapau ayam, Bapau coklat gitu ya. Enggak, saya Mbak Fau, biasa dipanggil sama teman-teman UMKM. Nah, kebetulan saya di sini pendamping UMKM di Kabupaten Bogor ya. Rumah saya juga di Bojonggede, deket sama Bu Endah, Bojonggede Bogor ya. Dan alhamdulillah saya ada bisnis juga ya, bisnis frozen food Kingkwal Aneka Ungkepan, dan saya juga aktif sebagai trainer dan fasilitator ya. Ini ada beberapa sertifikasi yang sudah pernah saya ambil ya untuk supaya punya kompetensi nih bisa berbicara di depannya Bapak Ibu semua ya. Untuk lebih dekat lagi sama saya, Bapak Ibu boleh follow Instagram saya ya di @fauziamaulina. Nanti insya Allah akan saya follow back gitu ya, biar kita bisa silaturahmi lebih panjang. Oke. Sebelumnya saya ingin Bapak Ibu kita kenalkah Anda dengan brand-brand ini gitu. Jadi ini bebas ya, mau open mic silakan open mic ya. Saya lebih sukanya open mic sih biar interaktif gitu ya. Nah, kita perhatikan dulu yang pertama. Nah, Bapak Ibu tahu nggak ini brand apa? Boleh dijawab di kolom chat juga, silakan. Ini brand apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, it's okay. Ini brand kita klik Ades. Ya, tenang masih banyak. Lalu selanjutnya dari logonya Ades. ini tahu? Ya, Ades yang pertama. Yang kedua silakan. Ini brand apa ya? Dapat hadiah nggak? Dapat hadiah. Hadiahnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ini apa? Marta Tilar kan? Marta Marta Tilar, Tilar. bener. Ya, kita next lagi. Ini apa? Ini clue-nya adalah brandnya makanan. Madura. Betul, itu sedikit lagi, tapi bukan Madura. Sate yang terkenal. Sate Padang. Boleh kita buka ya, sate khas Senayan. Tapi benar itu udah sate ya, lihat gambarnya aja pasti produknya sate itu. Nah, kemudian ini Lake Boy, Lake Boy. Gabon. Boy, benar. Biasa pakai Life Boy di rumah kah? Sebelumnya. Oke, kita selanjutnya ya. Nah, ini ada apa nih? Mitsubishi. Bukan, tapi memang mobil. Bukan, ini mobil mewah. Toyota. Bukan Toyota. Mercedes. Ya, betul. Mercedes-Benz ya. Kemudian ini. Nasi sama ayam. Nasi sama ayam. Bocor kayak Meta. betul ya? Benar. Oke, yang betul semua kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih bedanya merek sama brand? Ya, apa bedanya merek sama brand? Kan sama-sama nih Mbak Fau sebenarnya, atau bahasa Inggrisnya merek brand, bahasa Indonesianya brand merek gitu. Terus apa bedanya? Ya. Nah, kita bahas satu-satu. Ini terkait tentang merek ya. Merek itu menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek itu adalah secara grafis berupa gambar, logo, nama, ya, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk, dimensi, ya, suara, hologram, kombinasi, ya, yang membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi merek itu lebih ke arah simbol, secara fisiknya simbol ya, baik nanti mereknya merupakan merek nama nih, seperti yang menggunakan kata atau frasa kombinasi huruf sebagai identitas, contohnya Wardah,
atau yang berupa gambar, contohnya Apple, yang kombinasi antara teks dan gambar. Ini ada teksnya Burger King, ada gambarnya burger. Nah, tuh ya merek kombinasi atau merek desain contohnya seperti VW. Jadi merek itu lebih ke arah fisiknya ya, bentuknya, simbol, desainnya. Nah, itu merek. Kemudian apa kalau brand? Kalau brand itu nggak cuma tentang nama atau simbol, tapi juga mencakup tentang persepsi, pengalaman, nilai-nilai, dan emosi yang muncul di benak konsumen terkait dengan produk atau perusahaan tersebut. Ya, brand ini bisa dipandang sebagai citra. Ya, bagaimana bisa mencakup kualitas, reputasi, pelayanan, pelanggan, dan sebagainya. Jadi sebenarnya brand itu adalah citra. Bagaimana kita bisa punya ikatan emosional dengan konsumen. Ya, berarti lebih ke arah aktivitasnya. Jadi brand itu tidak terlihat, sedangkan merek itu terlihat. Nah, itu bedanya merek dengan brand. Lalu apa saja yang menjadi komponen dari suatu brand? Yaitu pertama adalah visi misi. Visi misi itu adalah nilai-nilai apa yang diperjuangkan oleh suatu perusahaan atau produk gitu ya. Jadi prinsip apa yang dipegang, nilai-nilai apa yang dianut itu visi dan misi. Nah, kadang-kadang nih teman-teman UMKM suka lupa atau belum membuat visi misinya ya, padahal visi misi itu sangat penting sekali, harus dibuat dari awal ya. Kemudian ada citra emosional, yaitu perasaan apa sih yang muncul ketika mendengar brand tersebut ya, apakah rasanya brand tersebut mewah atau ramah atau inovatif, kreatif, dan sebagainya. Lalu adanya pengalaman konsumen, yaitu bagaimana caranya konsumen merasakan pengalaman mereka dengan produk atau layanan tersebut, apakah pengalamannya positif atau negatif. Intinya adalah kesan ya, pengalaman yang dirasakan oleh konsumen ya, akhirnya membekas, berkesan di hati konsumen. Nah, itu branding. Lalu branding juga harus dikomunikasikan secara konsisten. Pesannya juga harus konsisten, yang dilakukan juga harus konsisten. Karena apa? Kalau berubah-ubah, nantinya customer akan bingung membedakan brand ini dengan yang lain gitu. Jadi karena tidak ada inkonsistensi tadi gitu ya. Jadi harus konsisten, apa yang disampaikan itu harus konsisten. Nah, simpelnya gini. Kalau kita membedakan antara merek dan brand. Izin ya, ini mungkin kita pakai contoh Coach Adi Sumarna deh ya. Nah, Coach Adi Sumarna itu merek ya. Itu merek, namanya Coach Adi Sumarna. Tapi brandnya apa? Nah, ketika mendengar nama Coach Adi Sumarna, kira-kira apa sih yang muncul di benak teman-teman yang udah kenal sama Coach Adi Sumarna? Gitu ya. Kalau misalkan di saya, kenapa? Brand Institute. Ya, Breto Institute, ya kan, udah kepikir pasti di benaknya ada Breto Institute. Terus gimana orangnya, gitu kan? Orangnya ramah, ya, suka berbagi ilmu, suka membantu memberikan solusi kepada teman-teman UMKM. Nah, itu brand. Ya, jadi brand itu adalah citra yang dibentuk atau yang terbentuk ya atas nama merek orang tersebut gitu. Jadi ya kalau kita ngomongin Coach Adi Sumarna ya orangnya seperti itu gitu. Nah, itu brandingnya seperti itu ya. Sampai sini paham ya bedanya antara brand sama merek. Kecil itu. Kita lanjut ya. Jadi 15.000 itu. Hah? Iya, berarti dari kalau lu yang minta. Boleh di mute dulu. Ya, oke, terima kasih ya. Lalu, mengapa brand itu sangat penting? Nah, ya, karena brand itu adalah menjadi identitas unik ya. Bagi teman-teman yang punya bisnis, kenapa harus punya brand? Karena brand itu menjadi identitas unik untuk teman-teman semua. Apa sih yang membedakan bisnis teman-teman dengan bisnis yang lain? Nah, itu adalah brand. Ya, sekarang gimana kita mau ngebedain misalkan sama-sama produknya Risol gitu ya, produk Bu Endah nih misalkan sama-sama Risol gitu, tapi apa yang ngebedain Risolnya Bu Endah dengan Risolnya orang lain? Nah, itu kan harus ada branding. Oh, ternyata beli Risol di Bu Endah pelayanannya
ramah loh, ternyata varian menunya kreatif, ada yang isi ayam cabai hijau dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah sebuah identitas unik gitu ya, yang membedakan bisnisnya teman-teman dengan bisnisnya orang lain, bisnisnya kompetitor gitu. Nah, selanjutnya brand sangat penting karena meningkatkan nilai usaha ya. Ini terkait merek juga ya. Coba teman-teman pasti udah tahu ya, brand Bensu ya, merek Bensu. Coba bayangkan pernah nonton mungkin potongan TikTok atau di podcast ya, berapa miliar Ruben Onsu dan Jordi Onsu itu membeli merek Bensu. Karena Bensu itu tadinya bukan punya mereka, ada punya salah satu brand di Bandung ya, bengkel susu. Nah, tapi berapa miliar mereka harus mengeluarkan itu. Nah, itu berarti kan value usahanya meningkat kalau ada brand. Ya, selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Ini contohnya, misalkan teman-teman dihadapkan sama 2 air minum dalam kemasan. Yang satu mereknya kita sebut Le Mineral, yang satu mereknya AIUEO. Kira-kira teman-teman bakal pilih air minum dalam kemasan yang mana? Yang Le Mineral atau yang AIUEO? Le Mineral. Le Mineral, kenapa? Boleh yang mau jawab kenapa? Sudah banyak di pasaran, ditambah banyak di iklan. Sudah terjamin. Ya, sudah terjamin ya, punya brand yang jelas ya, makanya itu konsumen trust, percaya. Sekarang gimana kalau teman-teman pun usahanya belum didaftarkan mereknya, belum punya brand, apakah konsumen bisa percaya? Ya mungkin percaya, tapi untuk meningkatkan lebih percaya lagi, nah itulah dengan adanya brand. Nah, selain itu juga bisa meningkatkan loyalitas konsumen. Contohnya nih, pasti teman-teman ada produk yang nggak akan teman-teman lepas gitu. Pasti harus pakai itu. Misalkan contohnya apa nih? Kalau saya misalkan contohnya pasta gigi gitu. Saya harus pakai merek itu, nggak bisa ganti merek-merek lain gitu kan. Walaupun maksudnya nanti harganya naik ya, ataupun kadang-kadang suka hilang gitu ya. Tapi harus pakai merek sikat gigi, pasta gigi yang itu. Nah, itu kan meningkatkan loyalitas konsumen. Konsumen menjadi ketergantungan. Jadi konsumen jadi cinta sama produknya, nggak bisa digantikan dengan produk yang lain ya. Selanjutnya adalah perlindungan hukum. Nih, merek pun menjadi perlindungan hukum, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan kasusnya sambal 2 Blibis. Ada yang tahu? Jadi kasusnya sambal 2 Blibis itu, dulu sambal 2 Blibis itu punya seseorang ya, saya lupa namanya siapa, tapi akhirnya yang mendaftarkan merek sambal 2 Blibis itu ternyata adalah keponakannya. Dan dia membangun usaha bisnis sambal juga gitu, yang kita kenal sambal 2 Blibisnya yang sekarang. Jadi yang aslinya, yang realnya itu tidak terkenal sekarang gitu, padahal yang punya brand itu sebenarnya adalah pamannya, tapi yang pakai brand itu adalah keponakannya dan sekarang lebih berhasil dan lebih banyak yang tahu. Nah, itu dia kenapa teman-teman itu harus mendaftarkan mereknya teman-teman sedini mungkin, karena apa? Itu dapat perlindungan hukum gitu. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman UMKM itu suka abaikan, nanti saja gitu, legalitas yang lain diurus tapi mereknya nggak diurus gitu. Sedangkan ketika nanti mereknya sudah didaftarkan orang lain, itu kan akan menjadi masalah baru gitu untuk teman-teman, masalah yang lebih panjang ya. Jadi kalau bisa diurus sedini mungkin. Terkait biaya ya mungkin memang ada biaya yang dikeluarkan, tapi untuk jangka waktu perlindungan selama 10 tahun itu sangat ya sangat terjangkau ya, sangat masuk akal sekali gitu. Kita dilindungi selama 10 tahun dengan biaya yang kita keluarkan, itu sebenarnya worth it kalau kita hitung per bulan kita harus invest berapa untuk mendaftarkan merek. Nah, itu masuk akal sekali teman-teman gitu. Jadi kalau bisa teman-teman, baik yang teman-teman yang sudah punya usaha atau yang mau memulai usaha, yuk mulai untuk mendaftarkan merek dagangnya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih bedanya sales, marketing, dan branding? Sales, marketing, dan branding ini adalah satu kesatuan dalam sebuah bisnis ya. Pasti untuk dapetin sales kita akan melakukan marketing dan branding gitu ya. Nah, perbedaannya adalah di sini. Kalau sales itu fokusnya pada penjualan produk atau penjualan layanan ya, dan tujuannya itu hanya menghasilkan transaksi untuk mencapai target penjualan, omset.
ya, dan lingkupnya itu biasanya jangka pendek, hanya interaksi langsung kepada konsumen. Sedangkan marketing itu fokus menciptakan pasar, membangun awareness dan permintaan terhadap produk atau layanan. Jadi gimana untuk produk kita atau jasa kita ini atau bisnis kita itu dikenal oleh orang banyak, sehingga tujuannya menarik konsumen dan mendorong keputusan pembelian untuk konsumen itu melakukan nantinya akhirnya ke sales ya. Nah, lingkupnya jangka panjang, interaksinya bisa melalui iklan ya, ads, riset pasar, dan promosi. Ya, contohnya apa marketing? Misalkan kasih giveaway, diskon, ya, terus ada program-program loyalitas, dan sebagainya, itu marketing. Nah, sedangkan branding itu fokus pada membangun citra dan identitas merek yang kuat ya. Tujuannya adalah bagaimana menciptakan hubungan emosional dan kepercayaan dengan konsumen. Konsumen dan produk atau bisnisnya bonding gitu. Jadi konsumen tidak bisa meninggalkan produknya dan bisnis pun tidak bisa meninggalkan konsumennya, saling terkait. Nah, lingkupnya adalah jangka panjang, interaksinya bisa dari logonya, dari pesan brand, ya, dari prinsip, dari visi misi yang dianut oleh suatu perusahaan. Nah, contohnya kayak gini misalkan branding. Kalau di mall, ya kita lihat di mall ada beberapa restoran Jepang. Ya, ada beberapa restoran Jepang. Nah, gimana untuk bisa menjadi beda restoran Jepang tersebut gitu? Nah, dia melakukan branding. Contohnya seperti apa? Yang murah aja, salam senyum sapa. Ada kan restoran Jepang yang kalau konsumennya masuk itu disapa rame-rame sama seluruh karyawannya. Irasaimase gitu, selamat datang. Nah, setelah konsumennya pulang pun konsumennya diteriaki arigatou gozaimasu kayak gitu. Nah, itu adalah suatu bentuk branding untuk menciptakan kan konsumen suka ya digituin, maksudnya diperhatikan, diucapkan terima kasih, diucapkan selamat datang, itu konsumen sangat suka. Walaupun itu mungkin hal kecil gitu, tapi itu sangat berarti untuk konsumen dibandingkan mungkin hanya biasa-biasa aja ya, selamat datang, silakan duduk kayak gitu ya. Kalau itu kan sebuah terobosan yang mungkin simple gitu, mungkin sederhana, tapi itu bisa mengikat konsumen ya. Lalu uniform dari karyawannya. Mungkin kalau misalkan restoran Jepangnya itu menjual sushi, di uniformnya bisa ada tagline-nya, misalkan nggak perlu jauh ke Jepang untuk makan sushi segar. Nah, itu sebuah branding ya. Sedangkan kalau marketing adalah gimana kita memberikan diskon untuk menarik konsumen membeli gitu, ada giveaway, terus ada misalkan program-program loyalitas, poin dan sebagainya, itu marketing ya. Nah, sampai sini jelas ya bedanya sales, marketing dan branding. Nah, kemudian ada product branding, corporate branding, dan personal branding. Nah, product branding itu apa sih teman-teman? Product branding itu fokus pada produk tertentu ya, fokus pada produknya teman-teman. Nah, sedangkan kalau corporate itu fokus pada perusahaannya secara keseluruhan. Kalau personal itu fokusnya pada individu atau profesionalnya atau ownernya nih kalau di bisnisnya teman-teman ya. Nah, tujuannya apa? Kalau produk itu pasti meningkatkan kesadaran dan penjualan produk. Kita berharap produk kita terjual banyak. Kemudian corporate itu adalah tujuannya membangun citra perusahaan di mata publik. Ya, personal itu tujuannya lebih membangun citra pribadi dan kredibilitas profesional. Nah, elemennya apa aja? Kalau produk itu lebih ke arah ya produknya, ya, logonya, kualitas produk. Kemudian kalau corporate branding itu visi misi perusahaan, budaya di perusahaannya seperti apa, prinsip dan nilai-nilai yang dianut seperti apa, reputasinya bagaimana, itu corporate. Sedangkan kalau personal branding itu adalah keahlian, identitas, komunikasi, penampilan ya, itu. Nah, mana sih yang harus dibangun antara product branding, corporate branding, dan personal branding? Oke, boleh mute, boleh tolong di mute yang open mic ya. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Nah, mana yang harus dibangun duluan? Ketiganya harus dibangun duluan teman-teman. Ketiganya harus dibangun secara bersamaan gitu ya. Kenapa? Karena misalkan gini, ini produk branding, contohnya di sini ada iPhone ya, iPhone. Terus di sini corporate brandingnya apa? iPhone itu yang buat Apple. Nah, Apple itu siapa foundernya? Ada Steve Jobs ya. Nah, kita nggak pernah tahu konsumen kita itu akan membeli produk
itu tuh berdasarkan apa? Berdasarkan produknya kah? Atau berdasarkan perusahaannya kah? Ataupun berdasarkan personal owner-nya. Contohnya misalkan gini, ini produk Apple. Ada yang beli produk Apple karena fiturnya, ya kan? Karena cocok nih untuk kita pakai sehari-hari misalkan. Nah, tapi ada juga yang beli produk iPhone ini karena yang ngeluarin Apple. Apapun produk yang dikeluarkan Apple, mungkin menurut dia adalah produk yang inovatif, produk yang teknologinya bagus, teknologinya terkini, makanya apapun yang dikeluarkan Apple itu bagus. Nah, itu dia melihat dari corporate brandingnya. Lalu misalkan dari personal brandingnya nih, dari Steve Jobs-nya. Oh, karena terinspirasi oleh Steve Jobs-nya, karena memang Steve Jobs pernah menjadi orang terkaya di dunia, misalkan gitu ya. Jadi itu bisa terinfluence untuk membeli produknya, ya gitu. Contohnya misalkan kita pakai Bretto Institute deh, ya. Bretto Institute punya produk ini ya, sertifikasi trainer misalkan, punya produk sertifikasi trainer. Kemudian corporate brandingnya Bretto, personal brandingnya Coach Adi Sumarna. Nah, kita nggak pernah tahu nih, orang mau ikut sertifikasi di Bretto itu karena apa? Karena memang dia butuh sertifikasinya, karena dia melihat kredibilitas Bretto Institute, atau dia melihat seorang Coach Adi Sumarna, ya, sebagai fasilitatornya di situ, ya, sebagai trainernya di situ, ya. Jadi ketiganya ini harus dibangun secara bersamaan, karena khususnya gini, personal branding ini sekarang lagi ya, lagi naik gitu. Gimana caranya kita membangun personal branding, dan ini juga sangat diperlukan untuk teman-teman UMKM ya, owner-owner yang biasanya masih malu-malu. Ya, masih malu-malu, nggak mau tampil gitu ya. Ya udah, ini produknya aja, orang tahu produknya aja, itu nggak cukup teman-teman. Sekarang banyak banget owner-owner perusahaan itu membentuk personal branding mereka. Karena apa? Ya tujuannya balik lagi ya ke produk branding, ke penjualan gitu. Gimana mereka bisa meningkatkan trust, kepercayaan itu dari personal branding mereka gitu ya. Contohnya misalkan kayak kemarin kita lihat ya skincare ya, Dr. Richard Lee gitu ya. Dr. Richard Lee membangun personal brandingnya sebagai seseorang yang mereview produk-produk berbahaya, produk-produk kosmetik berbahaya, sehingga menimbulkan trust di konsumen. Kalau sudah konsumen percaya, dia jual produk apapun, misalkan, itu akan laku di pasaran. Bahkan walaupun harganya pun kadang mahal gitu ya, tetap orang akan membeli karena melihat personal brandingnya gitu. Dan personal branding ini akan bisa membuka kesempatan-kesempatan baru bagi teman-teman gitu. Jadi teman-teman tidak hanya dikenal sebagai owner sebuah usaha, tapi itu akan membuka kesempatan-kesempatan dan jejaring yang baru gitu ya. Nah, kemudian gimana sih cara kita membangun identitas brand? Ya, di sini ada 3 yang bisa kita lakukan untuk membangun identitas brand kita. Nah, yang pertama adalah menentukan visi, misi, nilai, dan USP brand. Ya, kenapa sih visi misi itu penting gitu? Nah, ini pun harus dibangun sedini mungkin ya. Kalau teman-teman yang baru membuka usaha, itu segera dipikirkan apa sih visi misi usahanya. Dan buat teman-teman yang memang sudah berjalan usahanya tapi belum buat visi misi, segera buat visi misinya. Karena apa? Visi misi ini ibarat peta ya. Kalau bisnis kita berlayar gitu ya, berlayar di lautan. Kalau kita tersesat, ya kan, kita akan bisa kembali ke jalurnya karena kita punya petanya, punya visi misinya. Apa sih tujuan kita gitu ya? Mau kemana sih kita gitu. Nah, itu visi misi. Apa sih prinsip yang kita bangun? Apa sih yang menjadi pegangan kita? Nah, itu visi misi ya. Nah, untuk menentukan visi dan misi, kita bisa pakai metode SMART. Ya, mungkin ada yang sudah dengar juga ya metode SMART ya. Yang pertama itu spesifik. Kita buat visi itu harus spesifik, harus jelas ya. Jangan ngambang gitu, karena kalau ngambang itu kita jadinya susah sendiri gitu ya. Kalau kita bikin visi yang spesifik, kita akan tahu arah tujuan kita mau kemana. Contoh misalkan simpelnya gini, saya mau makan. Dengan saya mau makan makanan sehat dan bergizi, 4 sehat, 5 sempurna setiap hari. Nah, itu lebih spesifik mana? Yang kedua kan, nah itu kan lebih jelas gitu dibandingkan yang pertama. Kemudian M-nya measurable atau terukur.
ya, buat visi itu harus terukur gitu. Ada tolak ukurnya. Kalau tolak ukur kita misalkan omset lah, kita mau mencapai omset 1 miliar gitu. Nah, itu kan ada tolak ukurnya. Kemudian achievable, dapat dicapai. Ya, kita membuat visi itu gimana caranya bisa tercapai ya. Ukur lagi dengan kapasitas kita. Mampu nggak kita mencapai itu? Kemudian relevan, R-nya. Ya, relevan itu sesuai nih dengan bisnis yang kita bangun. Ya, kalau bisnis kita fashion, ya buatlah visi yang berkaitan dengan fashion. Kalau yang bisnisnya kuliner, buatlah visi yang relevan dengan bisnis kuliner. Kemudian timely, yaitu adanya batas waktu. Ya, kalau kerja nggak ada batas waktu, tidak dikasih deadline, itu kalau kata mama saya sama aja kayak ditembak Belanda. Entar mulu gitu ya. Jadi harus ada batas waktunya nih, gitu. Kenapa? Karena yaitu supaya kita punya apa ya, limit gitu, punya target. Kira-kira 5 tahun kita harus melakukan apa, 10 tahun harus melakukan apa, 20 tahun harus melakukan apa gitu ya. Dan visi ini untuk jangka panjang ya. Jadi bisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu. Jadi buatlah visi yang memang besar gitu. Jadi visi yang besar dan teman-teman tuh punya mimpi yang besar gitu. Jangan puas dengan visi yang kecil yang mudah dicapai gitu. Buat visi, tantang diri teman-teman sendiri gitu, tapi tetap mengukur dengan kapasitas ya. Nah, ini ada contoh visi yang menggunakan metode SMART ya, dari Akulaku. Nah, Akulaku ini salah satu perusahaan fintech ya. Jadi visinya seperti ini, memberdayakan 50 juta pengguna yang kurang mendapat pelayanan terbaik di 10 negara dengan layanan keuangan digital yang lebih baik, cepat, dan nyaman pada 2025, serta membangun jaringan baru, sistem pembayaran kredit dan debit virtual untuk non-perbankan dan merchant. Jadi di sini jelas, ya, spesifik sekali visinya. Kemudian ada measurable, ada tolak ukurnya nih, apa? 50 juta pengguna di 10 negara, ya itu measurable. Terus achievable, ya. Jadi ini dapat dicapai nih untuk 50 juta anggota di 10 negara pada 2025. Kemudian relevan, ya, ini udah sesuai dengan perusahaan fintech. Kemudian ada timely-nya, yaitu pada tahun 2025 deadline-nya. Ya, nah, membuat visi yang baik itu seperti ini. Tapi gimana kalau buat visi nggak pakai metode SMART? Ya nggak apa-apa, ya, sah-sah saja gitu ya. Kadang-kadang ada kalau kita pergi ke rumah sakit, kita lihat visinya di depan, menjadi rumah sakit terbaik dan melayani masyarakat dengan setulus hati, ya kayak gitu nggak apa-apa gitu. Tapi kenapa ini kita berikan metode SMART ini untuk membantu mempermudah mencapai visi tersebut gitu. Jadi lebih jelas, lebih terukur, dan ada deadline-nya kayak gitu ya. Dan ini misi ya. Misi itu adalah cara-cara untuk mencapai visi tersebut. Ya, jadi misinya adalah menjadi perusahaan yang bergerak di bidang finance teknologi, terpercaya dan tangguh, kemudian berperan meningkatkan kualitas hidup konsumen lewat layanan keuangan digital. Ya, nah ini jelas sekali visi misinya. Ya, jadi teman-teman mulai nih kotret-kotret dari sekarang untuk membangun visi misinya teman-teman sendiri. Nah, lalu selanjutnya adalah menentukan nilai dan USP ya, value ya. Nilai brand, yaitu prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam setiap keputusan bisnis. Nilai yang menggambarkan karakter dan etika merek, serta apa sih yang merek perjuangkan dalam berhubungan dengan konsumen dan masyarakat. Jadi apa prinsip-prinsip yang dipegang dalam membangun sebuah merek. Ya, karena prinsip ini sangat penting sekali teman-teman, karena ini akan mempengaruhi citra brand di konsumen ya, di masyarakat. Nah, contohnya gini ya, kemarin itu kan banyak ya kita melihat brand-brand yang diboikot akibat terafiliasi dengan Zionis ya. Karena apa? Mereka tidak memegang value nilai-nilai kemanusiaan ya, mendukung genosida dan sebagainya. Nah, itu kan adalah nilai brand yang dianut gitu. Kenapa akhirnya masyarakat cancel gitu ya, brand tersebut diboikot gitu, karena nilai-nilainya tidak sesuai dengan yang dianut oleh masyarakat kebanyakan gitu. Jadi buatlah nilai-nilai brand yang memang benar-benar baik, nilai-nilai brand yang memang relevan di masyarakat gitu. Lalu buatlah unique selling proposition-nya, keunikan dari
bisnisnya teman-teman ya. Alasan kenapa sih konsumen ini harus memilih mereknya teman-teman dibandingkan dengan kompetitornya teman-teman ya. Apa sih yang membedakan, yang menjadi keunikan, keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor? Nah, untuk menentukan unique selling proposition ini, teman-teman harus melakukan analisis kompetitor ya. Jadi teman-teman itu melihat kompetitor teman-teman gitu ya. Misalkan produknya tadi risol ya, risolnya Bu Endah misalkan. Nah, terus dengan risolnya A, risolnya B, risolnya C, itu dianalisis tuh, apa sih yang risol A, B, C punya yang diberikan konsumen yang tidak risolnya Bu Endah berikan. Dan sebaliknya juga, apa sih yang Bu Endah punya yang tidak diberikan oleh risolnya ABC gitu. Nah, itu buat analisisnya. Nah, sehingga teman-teman bisa mengambil sebuah kesimpulan dari sana bahwa teman-teman harus punya nih keunikan dibandingkan kompetitor yang lain gitu. Jadi teman-teman akan menambahkan value ya di bisnisnya teman-teman. Oh, saya mau berbeda, saya memberikan layanan seperti ini, yang lain tidak gitu. Oh, saya kalau mereka sudah melakukan itu, saya belum. Oh, saya harus lebih lagi. Nah, itulah kenapa kita harus bisa melihat bisnisnya kompetitor juga gitu. Jangan kita merasa bahwa bisnis kita ya baik-baik aja gitu ya, kita bangga dengan bisnis kita, ya sudah kita cukup dengan itu gitu, ya udah kita jalanin aja, itu jangan gitu ya. Kita harus bisa lebih baik dari kompetitor kita ya, supaya apa? Balik lagi tadi, salesnya, target omsetnya terpenuhi, kan ujung-ujungnya balik lagi ke sales gitu ya. Nah, selanjutnya adalah menentukan nama logo dan tagline yang efektif. Nah, ini ya nama brand ya. Bikin nama brand itu harus mudah diingat, mudah diucapkan, dan menggambarkan esensi merek itu sendiri. Nama brand juga harus mencerminkan nilai dan misi merek. Ya, kalau kita tadi sudah bikin visi dan misi kita apa, kita tuangkan dalam logo brand kita. Ya, kita tuangkan di situ. Nah, untuk membuat nama brand itu, sebaiknya teman-teman itu mengecek dulu ya di PDKI stripindonesia.dgip.go.id. Fungsinya apa? Supaya apakah brand yang teman-teman buat itu sudah ada yang punya atau belum. Jangan teman-teman sudah capek ngebuat brand, sudah nge-branding kemana-mana, ternyata brandnya sudah didaftarkan atau tidak bisa didaftarkan. Maka teman-teman itu harus cek dulu sebelum membuat nama brand. Ya, ceknya di sini di pdkiindonesia.dgip.go.id. Gitu. Nah, gimana cara membuat nama brand yang mudah diingat? Membuat nama brand yang mudah diingat itu ada rumusnya, yaitu value plus call to action, CTA ya. Nah, apa value itu adalah nilai dari si brandnya. Call to action itu adalah apa yang membuat konsumen untuk melakukan gitu. Ada panggilan untuk melakukan sesuatu. Nah, kita pakai contoh. Misalkan contohnya di sini ada Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan Sayur Box. Gojek ya, ojeknya itu value, teman-teman nih ya. Ojeknya itu value. Go-nya itu adalah call to action. Jadi Gojek itu adalah yuk go pakai ojek. Nah, ya, jadi itu nempel di ingatan konsumen ya, karena mudah juga dilafalkan. Ya, terus di sini juga ada value-nya yang sudah yang membuat brand ini lebih mudah diingat. Kemudian Bukalapak ya, lapak ini value-nya, buka ini action-nya ya. Jadi gimana Bukalapak di e-commerce Bukalapak gitu ya. Terus ada Tokopedia. Toko itu value-nya, pedia itu call to action-nya. Ya, pedia itu seperti kayak informasi ya, pusat informasi seperti itu. Kemudian ada Sayur Box ya, sayur value-nya, box itu call to action-nya ya. Gimana kita beli sayur udah pakai box dikirimin ke depan rumah. Nah, itu kan membuat nama brand itu dengan value dan call to action, sehingga brandnya lebih mudah diingat. Terus gimana kalau misalkan sudah terlanjur buat brand tapi nggak pakai rumus value dan call to action? Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi teman-teman bisa tambahkan tagline untuk bisa mengikat, memberikan ikatan emosional kepada konsumen gitu ya. Ntar kita bahas contohnya di tagline ya. Kemudian logo brand ya. Logo brand itu adalah representasi visual dari merek. Desain logo yang baik itu harus sederhana, ya, bentuknya sederhana, mudah diingat, dan mencerminkan kepribadian serta nilai-nilai brand. Logo akan menjadi
simbol pengenalan di pasar. Nah, bikin logo ya itu juga kita kadang-kadang jangan sembarangan ya. Karena maksudnya gini, terkait pewarnaan, terkait gambar itu harus mencerminkan dari bisnisnya kita gitu. Jadi contohnya gini, kalau bisnis teman-teman itu makanan ya, sebaiknya menggunakan warna-warna yang memang menggugah selera makan. Contohnya merah, kuning, oranye ya. Kemudian kalau brand-brandnya produk teman-teman adalah brand-brand mewah ya, brand-brand yang mahal gitu. Nah, itu biasanya menggunakan warna-warna seperti silver, gold, ya hitam, putih, karena apa? Kelihatannya lebih mewah, lebih luxury gitu. Kemudian kalau misalkan perusahaan teman-teman itu bergeraknya di bidang ramah lingkungan, kan biasanya nuansanya hijau, biru, ya. Atau teman-teman contohnya kayak misalkan Breta Institute ya, dia pakai warna biru. Nah, itu kan lebih mencerminkan keterandalan ya, kepercayaan konsumen, terus profesionalisme. Nah, itu seperti itu. Jadi pikirkan logo itu sebaik mungkin, mudah diingat dan sesuai dengan bisnisnya teman-teman. Nah, sekarang gini, kadang-kadang UMKM suka bingung, bikin logo itu susah, Mbak, gitu. Harus pakai desainer, bayarnya mahal, ya. Nah, sekarang tuh sebenarnya gini, kita bikin logo tuh bisa loh memanfaatkan AI gitu ya, walaupun memang kan kadang kita perlu otak-atik lagi, tapi kita bisa dapat inspirasi, insight membuat logo brand itu menggunakan AI ya. Contohnya kita bisa pakai Bing Creator, Leonardo AI, Ideogram ya, itu AI yang bisa kita pakai untuk kita punya inspirasi membuat logo atau brand. Nah, kemudian buat tagline ya. Tagline itu adalah kalimat singkat yang mendukung visi dan misi merek serta menyampaikan pesan yang ingin dikomunikasikan kepada kepada konsumen ya. Biasanya digunakan untuk menciptakan asosiasi emosional dan persepsi tertentu. Jadi tagline itu adalah membantu untuk brand kita diingat. Ya, apalagi kalau brand kita tadi nggak pakai value dan call to action tadi, gitu kan. Gimana value-nya bisa nyampe ke konsumen, gitu. Nah, itu dengan bantuan tagline. Nah, contohnya kayak gini. Kita sedikit quiz-quiz lagi ya. Apapun makanannya, minumnya, apa teman-teman? Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro, ya. Kemudian lanjut lagi. Cintai ususmu, minum cintai ususmu. Yakult setiap hari. Setiap hari. Nah, lanjut ya. Kemudian ada titik-titik gantinya ngopi. Apa tuh? Titik-titik Kopiko. gantinya ngopi. Kopiko gantinya ngopi. Nah, itu tagline ya, teman-teman. Nah, tagline itu apa? Teman-teman akan lebih merasa terikat emosionalnya dengan tagline tersebut karena tagline tersebut menyampaikan value yang didapat dari produk tersebut. Contohnya gini, apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Nah, ini pinter banget gitu. Karena apa? Kalau kita aja gini, kita makan bakso di warung bakso, makan nasi padang, makan apapun lah kita ke restoran. Standar umum orang tuh pasti pesennya es teh manis. Ya nggak gitu. Nah, itulah yang dibawa oleh teh botol sosro gitu. Jadi apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, orang akan inget gitu. Oh, gue mau makan ini, makan apa. Ujung-ujungnya kita belinya es teh manis gitu ya. Nah, biasanya memang jadinya orang kepikirannya ke teh botol sosro. Nah, kemudian cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Yakult itu kan gini ya, nggak semua orang itu minum Yakult gitu ya. Tapi gimana Yakult supaya bisa dapat brand positioning, supaya bisa diingat oleh konsumen, yaitu dia pakai cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Supaya konsumen minum Yakult tiap hari, tagline-nya apa? Untuk mencintai usus ya, untuk gimana ususnya lebih sehat. Minum Yakult setiap hari. Gitu. Belum, cuma 3. Nah, kemudian Kopiko gantinya ngopi gitu. Nah, ini kan permen ya, permen kopi dipakai untuk ganti ngopi. Nah, ngopi itu kan suatu kebiasaan, suatu ritual yang memang dilakukan sehari-hari. Kadang kita kan nggak bisa ngopi, kadang misalkan kita lagi meeting terus ngantuk gitu, atau kita lagi
nge-zoom ya, tiba-tiba ngantuk gitu mau ngambil kopi nggak ada kopi gitu, kita pakai makan Kopiko sebagai gantinya ngopi. Nah itu juga suatu tagline yang cerdas ya, bahkan Kopiko pun sekarang sudah masuk ke drakor-drakor ya. Sebagai siapa yang suka nonton drakor ya, itu suka lihat kan pasti di scene-nya itu suka ada lagi makan Kopiko gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Lalu selanjutnya setelah kita membangun visi dan misi, menentukan nilai, ya, kemudian menentukan USP, menentukan tag, nama, logo, tagline, ya, kita selanjutnya adalah bagaimana membangun brand positioning di pasar, ya. Membangun brand positioning di pasar itu adalah proses menciptakan kesan atau persepsi yang unik di benak konsumen tentang suatu merek, sehingga merek tersebut memiliki tempat khusus dibandingkan dengan pesaing di pasar. Ya, jadi gimana kita memperoleh hatinya masyarakat. Nah, itu melakukan brand positioning supaya kita diingat tuh bagaimana sih caranya. Yang pertama, kita harus menentukan target audiens atau konsumen kita. Siapa sih yang menjadi konsumen dari bisnis kita ini? Kemudian tentukan kategori pasar atau pesaing ya. Kita nih bisnisnya termasuk bisnis apa? Kemudian siapa saja kompetitor kita? Lalu identifikasikan keunggulan kompetitif. Apa aja sih yang menjadi keunggulan dari bisnis kita? Kemudian bangun pesan dan komunikasi yang ingin disampaikan. Nah, kita pakai contoh ya. Nah, di sini ada produk brand Cavani. Ada yang tahu kan brand Cavani? Kan kapan? Nah, kalau teman-teman suka ngelihat live streaming TikTok ya, ini brand Cavani adalah brand yang menjual perlengkapan pemakaman, kain kafan. Ya, brand Cavani ya. Kayak ini nih, contohnya di gambar ya. Ini brandnya Cavani, dia pakai bahasa Arab ya, terus di sini ada Indonesianya Cavani ya. Dan untuk penamaannya pun sudah value to action ya, kafan ya, kain kafan, Cavani gitu, di Cavani. Nah ya, kemudian ada di sini tagline-nya, temaniku hingga akhir nanti ya. Dan kalau di live streamingnya, cara dia mengkomunikasikan brandnya itu sangat ya, walaupun beberapa ada yang kontroversial ya, tapi sangat menarik dan menurut saya berhasil membangun brand gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Tadi gimana target konsumennya? Nah, dari brand Cavani ini kita bisa belajar. Target konsumen itu kita bisa lihat dari target demografis, target geografis, dan target psikografis. Nah, target demografis itu seperti apa? Misalkan usia, agama, pekerjaan, status ekonomi, pendapatan, itu target demografis. Nah, si Cavani ini target demografisnya adalah untuk masyarakat yang memang beragama Islam, Muslim, ya. Kemudian produk kain Cavani ini untuk laki-laki dan perempuan ada gitu. Jadi semua jenis kelamin bisa pakai. Lalu semua usia ya, karena apa, kematian itu kita nggak pernah tahu, mau muda, mau tua, mau bayi, mau remaja, kita nggak pernah tahu namanya meninggal itu kapan gitu. Nah, jadi memang target konsumennya, target ini produk dipakai itu adalah semua usia, tapi produk ini cenderung untuk usia yang tua, untuk mempersiapkan, karena ya biasanya orang tua itu lebih untuk mempersiapkan ini ya, bagaimana perlengkapan nanti proses pemakamannya. Kemudian dari sisi pendapatan ya, walaupun kematian itu tidak mengenal status ekonomi ya, mau kaya mau miskin pasti juga inilah ya, meninggal gitu ya. Tapi produk Cavani ini dikhususkan untuk pendapatan yang menengah ke atas, karena balik lagi dari sisi packaging ya, dari sisi paket yang dia tawarkan ya, itu harganya juga lumayan gitu. Jadi dikhususkan untuk target yang menengah ke atas dan untuk konsumen keluarga, karena biasanya proses pemakaman itu kan banyak dilakukan oleh keluarga. Lalu geografis, dari sisi geografis nih Indonesia cocok banget untuk produknya Cavani, karena apa? Indonesia itu mayoritas masyarakatnya Muslim ya, lalu cocok untuk di perkotaan pedesaan, karena apa? Karena Cavani ini dijualnya secara online, jadi bisa merambah ke daerah-daerah gitu ya, dan ini juga bukan produk yang basi kalau dikirim ya gitu, jadi aman pengiriman, jadi secara geografis dia bisa dijual di perkotaan dan pedesaan ya, dan di wilayah yang memang
penduduknya mayoritas Muslim ya. Contohnya kayak misalkan kalau di Aceh ya, di Sumatera Barat itu kan banyak warganya Muslim. Kemudian ada dari sisi psikografisnya, yaitu dari nilai-nilai religius ya, gimana setiap Muslim itu meyakini bahwa pasti kita akan meninggal gitu ya. Dan bagaimana kita mempersiapkan kita meninggal itu seperti apa ya. Terus apakah pengurusan jenazah kita nanti sesuai syariat Islam atau bagaimana. Nah itu ya yang diangkat adalah dari nilai-nilai religiusnya. Lalu kesadaran akan kematian ya, karena dari setiap manusia itu pasti akan mati gitu. Nah, jadi itu yang tema yang diangkat oleh si kafani ini. Kemudian kepraktisan dan kemudahan. Ya, jadi jangan sampai kalau kita meninggal nanti kita merepotkan orang banyak gitu. Jadi kita sudah mempersiapkan perlengkapan kematian itu sedini mungkin atau untuk keluarga kita nanti gitu ya. Apalagi untuk orang-orang yang berada di wilayah perkotaan yang kadang-kadang mungkin sifatnya lebih ke individualis ya sekarang. Jadi kadang-kadang tidak mau merepotkan orang lain, apapun mau sendiri. Nah itu cocok sekali untuk sudah mempersiapkan perlengkapan pemakamannya sedini mungkin gitu ya. Kemudian kategori pasar dan pesaingnya. Nah, kalau kafani ini kategori pasarnya adalah perlengkapan pemakaman ya, khususnya yang menyasar umat muslim yang berkaitan dengan ritual keagamaan dan sensitivitas budaya ya. Jadi kalau di Indonesia ya memang untuk memakamkan seseorang itu kan ada ritualnya, apalagi yang muslimnya ada ritualnya ya, ada misalkan dari memandikan jenazah, sholat jenazah dan sebagainya. Ya, kemudian pesaingnya apa aja? Pesaingnya itu ya toko-toko fisik yang menjual kain kafan, perlengkapan mandi jenazah dan kebutuhan pemakaman. Tapi kan toko fisik kadang-kadang mungkin di daerahnya sulit untuk mencari gitu. Bahkan saya sendiri pun saya nggak tahu nih kalau di daerah saya ini mau beli perlengkapan kematian tuh di mana gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian perusahaan atau individu yang menyediakan layanan pemakaman lengkap termasuk pengurusan jenazah, penyediaan peti mati dan transportasi. Contohnya kayak San Diego Hill ya, itu kan sudah lengkap semua di situ. Nah, tapi keunggulan kafan ini apa sih? Dia punya paket lengkap gitu. Jadi paketnya nggak cuma jual kain kafan, tapi dia juga menyertakan parfum jenazah, terus gimana tata cara memandikan jenazah, terus bahkan ada catatan wasiat, kemudian ada juga bahkan selang-selang untuk memandikan jenazahnya pun ada gitu ya. Jadi paketnya memang lengkap untuk membantu proses pemakaman secara Islami. Lalu penjualannya daring yang kuat ya. Kalau teman-teman pernah lihat live streamingnya sangat kuat sekali ya teman-teman. Jadi dia live streaming di TikTok, live streaming di Shopee gitu ya. Dan ini pun akan membantu konsumen itu lebih mudah untuk menemukan produknya. Lalu pemasarannya unik ya, walaupun kontroversial ya kadang-kadang. Jadi gini, dia ada modelnya berupa pocong-pocong ya gitu, dan pemasarannya unik karena apa? Karena cara dia berinteraksi dengan konsumennya melalui live streaming itu sangat dekat sekali gitu. Jadi kan kadang-kadang yang nonton gini, saya rasa juga yang check out atau yang beli produknya melalui live streamingnya juga nggak terlalu banyak gitu, tapi dia berhasil membangun ikatan dengan konsumennya ya. Dengan apa? Dengan cara dia bagaimana menjawab pertanyaan netizen ya, pertanyaan konsumen gitu. Kadang-kadang ada yang nanyanya pun agak-agak nyeleneh gitu. Misalkan Bang, ada yang polkadot nggak motifnya gitu? Mana ada sih, kayak kan logikanya mana ada gitu kain kafan itu polkadot gitu. Tapi ya itu kadang ditanyakan oleh netizen gitu, testimoni pengguna dong ya, kan nggak mungkin gitu yang menggunakan dia akan bertestimoni gitulah ya, sudah meninggal gitu, tapi itu tetap dijawab dengan cara-cara yang unik dan lucu gitu ya. Kemudian keunggulan berikutnya adalah produknya spesifik ya. Spesifik di sini karena dia memang kategorinya perlengkapan pemakaman, jadi orang akan lebih ingat kepada produknya. Jadi kalau mau cari perlengkapan pemakaman udah kafani aja gitu ya. Jadi memang lebih mudah untuk konsumen itu menemukan produknya. Lalu pesan dan komunikasi yang dibangun setelah dia sudah menentukan target, kategori, pesaing dan keunggulannya adalah gini, pentingnya persiapan menghadapi kematian sesuai dengan syariat Islam. Lalu contohnya seperti di bawah ini, dia buat konten-konten yang memang mengkomunikasikan dari pesannya, mempersiapkan kematian ya. Contohnya gini, kita tidak tahu kapan, tetapi pasti datang. Jadi kita nggak pernah tahu kapan kematian itu
kematian itu datang, tapi itu pasti gitu. Nah, itu ya salah satu bentuknya. Jadi di sini ada kata kafan bukan kapan, yaitu kan untuk menempelkan kafani kepada benak konsumen. Lalu di sini ada pentingnya menyiapkan kain kafan. Lalu ada dia kasih notes-notes-nya ya, persiapan untuk kematian, mengurangi beban proses pemakaman, mengingatkan tentang akhirat, melakukan anjuran untuk memperbagus kain kafan dan sebagainya. Ya, gitu. Jadi benar-benar komunikasinya itu sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Ya. Nah, kita lanjut ya. Lalu gimana sih cara kita mengkomunikasikan brand ya? Jadi strategi komunikasi brand itu adalah rencana untuk mengirimkan pesan yang konsisten dan relevan kepada audiens, kepada konsumen ya, untuk membangun citra yang positif dan meningkatkan loyalitas konsumen. Nah, contohnya gini. Yang pertama adalah kita tentukan dulu tujuan komunikasi brand kita untuk apa. Ya, apakah untuk brand awareness, apakah untuk mengedukasi konsumen, ataukah untuk engage ya, untuk punya hubungan dengan konsumen yang lebih dalam gitu ya. Kita tentukan dulu tujuan komunikasi brand kita apa. Kemudian selanjutnya menyusun pesan kunci. Apa sih pesan yang mau kita sampaikan dari brand kita? Kayak tadi contohnya Kafani ya. Kafani itu pesannya adalah untuk mempersiapkan kematian gitu ya. Lalu pilih kanal komunikasi. Mau dikomunikasikan di mana brand kita itu? Apakah melalui billboard, apakah melalui flyer, brosur, ataukah iklan di TV ya, ataukah melalui email marketing ya, dan kanal komunikasi yang paling murah dan efektif ya tentu saja di sosial media gitu. Kemudian tentukan tone of voice-nya, gaya bahasanya ya. Tadi kalau kita sudah menentukan siapa target konsumen kita bisa menentukan gaya bahasa dari komunikasi brand kita. Contohnya misalkan kalau target kita anak muda, ya otomatis gaya bahasa yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan brand kita itu lebih ke arah casual ya, lebih santai, suka diselingi bahasa gaul gitu ya. Tapi kalau misalkan brand kita ini target konsumennya orang tua gitu, apakah sesuai dengan menggunakan bahasa yang tersebut? Kan tentu tidak. Kita akan pakai bahasa yang mungkin lebih formal, lebih sopan gitu, lebih halus ya. Lalu tentukan visual dan desain. Nah, ini contohnya kayak Kafani ya, kita balik lagi. Kafani ini brandnya warnanya Tosca. Ya, brandnya warnanya Tosca. Jadi dia membuat visual dan desain dari komunikasi brandnya itu juga senada, ya. Lihatnya nuansanya abu-abu Tosca gitu ya. Sama halnya contohnya kayak misalkan influencer yang sedang mempromosikan produk ya. Contohnya Raffi Ahmad lagi mempromosikan Le Mineral gitu ya. Nah, itu biasanya Raffi Ahmad itu bahkan sampai memakai kaos yang berwarna biru muda gitu, warnanya Le Mineral. Itu untuk apa? Untuk melekatkan, untuk menyampaikan bahwa pesan dari komunikasi brand itu sampai nih ke konsumen gitu. Jadi dari segi visual, dari segi desainnya disesuaikan. Lalu konsisten terhadap pesan yang disampaikan. Kayak Kafani tadi kalau konsisten menyampaikan pesan untuk persiapan kematian, nah itulah pesan yang disampaikan. Jangan berubah-ubah, karena kalau berubah-ubah nanti konsumennya akan bingung gitu ya. Akhirnya brandnya nggak nempel di benak konsumen. Lalu gunakan teknik storytelling ya. Teknik storytelling itu adalah seni bercerita ya, seni menyampaikan pesan dengan bercerita gitu. Jadi kita nih menyampaikan pesan tuh tidak melulu hard selling gitu, tidak melulu tentang kita ngejualin produk gitu, tapi kita sampaikan brand ini dengan cara bercerita gitu. Bisa dari contohnya nih ya, kalau Kafani bisa dari apa sih alasan Kafani ini membuat produk paket kain kafan, atau bisa kita storytelling adalah testimoni dari keluarga-keluarga yang ditinggalkan yang memakai produk Kafani. Nah, itu kan bisa ya diceritakan menggunakan teknik storytelling. Jadi konsumen itu akan lebih memahami, akan lebih terikat secara emosional jika disampaikan dengan bercerita dibandingkan langsung jualan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada customer centric ya, berpusat kepada konsumen. Kenapa? Karena gini, brand itu akan melekat kalau itu sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Karena
brand itu harus membuat konsumennya itu merasa dia mendapatkan apa dari produk tersebut gitu. Terus konsumen juga merasa dia menjadi siapa ketika dia menggunakan brand tersebut. Nah, itu customer centric. Contoh misalkan dari si produk Cavani ini, dia membuat kebutuhan untuk konsumen yang misalkan gini, kalau keluarga ditinggalkan, keluarganya yang meninggal gitu, biasanya kan berduka, kadang-kadang tidak sempat berpikir, sudah berlarut dalam kesedihan gitu. Kadang-kadang untuk mempersiapkan ini itu bingung. Nah, Cavani ini hadir sebagai persiapan untuk momen itu gitu. Nah, itu berdasarkan customer centric gitu, berdasarkan kebutuhan dari si konsumennya gitu ya. Nah, ini mungkin sebelum selesai the last part. Jadi ada yang namanya kepribadian brand ya. Manusia juga punya kepribadian ya, ada 16 itu ya, MBTI itu yang ada ISFP, INTJ dan sebagainya ya. Nah, kalau brand itu juga punya kepribadian, ada 12 kepribadian brand. Nah, 12 kepribadian brand ini dibuat dari teori psikologi ya. Nah, brand ini kenapa sih kita harus memahami kepribadian brand? Nah, ini supaya kita bisa sampai pesan yang kita sampaikan itu ke konsumen. Ya, gimana brand kita bisa berbeda dengan yang lain dibandingkan kompetitor kita. Nah, itu sampai ke konsumen. Ya, jadi kayak kita aja, kita punya kepribadian kan, misalkan kepribadiannya ramah, baik, ya, atau kepribadiannya cerewet gitu, atau kepribadiannya membangkang gitu kan, rebel gitu, suka berontak, ceplas-ceplos. Nah, itu kan sebuah kepribadian yang ditangkap oleh orang lain gitu ya terhadap kita gitu. Nah, begitu juga brand. Orang lain akan menangkap pesan atau menangkap karakter dari sebuah brand itu melalui kepribadian brand. Nah, di sini ada 12. Yang pertama itu ada The Lover. The Lover itu adalah kepribadian brand yang romantis, ya, intimate, yang seksi, yang penuh kasih sayang. Ya, biasanya brand-brand ini itu dipakai oleh brand-brand parfum, brand-brand produk wanita, coklat, ya, yang memang biasanya diperuntukkan untuk kadang-kadang Valentine, ya, mungkin begitu ya. Nah, kemudian ada brand The Jester. The Jester itu brand yang jenaka, brand yang humor gitu ya, brand yang lucu gitu. Nah, biasanya dipakai untuk produk anak-anak, terus produk makanan juga ada ya. Contohnya misalkan kayak Baskin Robbins, yaitu The Jester. Kemudian The Regular. Regular itu ya biasa gitu, bersahabat, mudah didekati, ya, dekat dengan konsumen. Nah, itu The Regular gitu ya. Kemudian ada The Caregiver. Caregiver itu adalah brand yang penuh dengan kepedulian. Brand yang penuh dengan kepedulian, terus brand yang mengasihi, ya, brand yang mengayomi. Nah, itu Caregiver. Biasanya brand ini dipakai oleh brand-brand yang produknya bayi, balita, untuk orang tua, yaitu pakai Caregiver. Kemudian kepribadian The Ruler, ya, penguasa. Jadi The Ruler ini lebih ke arah brand yang memimpin, yang menguasai, brand yang mewah, yang mahal, itu biasanya The Ruler. Ya, biasanya dipakai untuk brand-brand yang mewah. Contohnya misalkan jam tangan, mobil, ya. Kemudian ada The Creator, ya, pencipta. The Creator ini adalah brand yang inovatif, ya, yang kreatif, inovatif, yang punya terobosan baru. Nah, itu adalah brand-brand yang punya kepribadian The Creator. Kemudian The Innocent, yaitu brand yang punya kepribadian sederhana, ya, polos gitu ya, punya kasih sayang apa adanya, yaitu Innocent. Kemudian The Sage, ya, brand yang bijaksana, yang brand yang bijaksana, yang berasaskan pada pengetahuan biasanya gitu ya. Contohnya misalkan kayak Wikipedia, ya. Kemudian ada The Explorer, ya, penjelajah gitu, yang biasanya kaitannya dengan brand-brand yang kegiatan alam, ya, adventure, terus brand-brand yang mengeksplor gitu, itu pakai brand The Explorer. Kemudian The Outlaw, ya, yang rebel, yang menantang norma,
yang freedom, yang bebas gitu ya. Kemudian ada The Magician. The Magician itu adalah brand yang fantasi ya, brand yang biasanya brand yang menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu ya. Kemudian ada The Hero, yaitu yang menginspirasi menjadi brand yang punya keberanian, brand yang bisa apa ya? Ya contohnya kayak misalkan produknya adalah brand-brand sports ya. Brand-brand sports itu biasanya The Hero ya. Nah, ini adalah 12 kepribadian brand. Nah, kadang brand itu nggak cuma punya satu kepribadian, tapi dia juga bisa punya dua kepribadian. Nah, contohnya misalkan kayak National Geographic ya, dia itu brandnya The Sage ya, yang berasaskan pengetahuan, tapi dia juga The Explorer ya, dia berkaitan dengan alam dan sebagainya. Nah, ini kita boleh nih tebak-tebakan dulu ya dari 12 brand tersebut. Di sini ada 12 brand juga. Kita mari kita petakan nih, kita jawab satu-satu brandnya termasuk kepribadian apa. Boleh ya di open mic ya. Yang pertama ada Nike. Kalau Nike ini termasuk kepribadian brand yang mana? Tadi. Coba kita lihat di sini Nike. Ya ada the lover, the jester, the regular, the caregiver, the ruler, creator, innocent, the sage, explorer, the outlaw, the magician, the hero. Yang tadi saya bilang brandnya biasa banyak dipakai untuk sport yang menginspirasi, yang penuh keberanian gitu ya. Brand apa? The Hero. Hero ya, coba kita lihat ya, Hero. Oke, betul. Kemudian Victoria's Secret. Ya, Victoria's Secret nih apa ya? Biasanya pakaian wanita ya. Pakaian wanita, parfum ya juga ada ya Victoria's Secret ya. Nah, ini biasanya brandnya apa kepribadiannya? Mau lihat lagi? Sorry. Nah, apa? Yang tadi Victoria's Secret itu lebih ke arah romantik ya, iya The Lover. Kemudian The North Face. The North Face ini biasanya merek yang dipakai untuk pendaki gunung ya. Nah, yang mana? Kejutan alam. Explorer. Ya, betul, The Explorer. Kemudian Pampers. Pampers produk bayi. Yang mana? Kepribadiannya yang mana? Caregiver. Caregiver, benar. Kemudian Walt Disney. Walt Disney ini Dufan ya, kayak Dufan ya, dunia fantasi gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak mungkin dilakukan di sana gitu. Yang mana? Magician, benar. Kemudian M&M's nih, produk makanan, coklat. M&M's. Yang mana? Jester. Ya, The Jester ya. Kemudian Google. Google tuh sumber pengetahuan ya. Kreator. The Creator, bukan ya. Jadi gini, Google kita mau tanya apa-apa sama Google, mau nyari apa-apa di Google gitu. Nah, itu lebih kemana? Magician udah tadi untuk Walt Disney. Emotion. Yang mana? Iya, betul, The Sage ya. The Sage ya. Google tuh The Sage ya. Kemudian Jaguar. Jaguar tuh mobil ya, mewah. Jaguar dari brandnya aja tuh udah kayak menguasai gitu Jaguar. Yang mana? Betul, The Ruler. Kemudian Harley Davidson. Ya, Harley Davidson ini kan biasanya iklannya berpetualang di gurun naik motor ya, rebel, freedom ya, bebas gitu. Yang mana? Hero.
Oke, Outlaw. iya betul, The Outlaw. Outlaw. Kemudian IKEA. IKEA yang mana? Yang belum tuh The Regular, The Creator, sama The Innocent. 3 tuh. Creator. No, kalau IKEA itu lebih brandingnya ke ramah, lebih dekat dengan konsumen ya, dengan konsepnya konsumen bisa masuk seperti di ruangan sendiri, kayak gitu ya, produknya mudah dirakit dan sebagainya, itu The Regular. Kemudian selanjutnya Dove. Dove itu The Innocent atau The Creator? Dove. Innocent. The Innocent. Ya, Dove lebih ke innocent, dan selanjutnya Apple itu creator ya, karena perusahaannya inovasi ya, selalu mengembangkan teknologi terbaru ya, kreatif. Nah, itu the creator ya. Oke. Nah, kalau ini kan personal branding kemarin sudah dibahas ya di kelas sebelumnya, jadi saya lewat. Nah, mungkin dari sini apa sih yang sudah kita pahami tentang membangun identitas brand gitu. Jadi ya branding itu adalah intinya membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Gimana menciptakan kesan supaya customer itu bisa mengingat, bisa menggunakan produk kita berulang, loyal terhadap produk kita, dan bahkan mempromosikan produk kita gitu ya. Apa saja yang harus kita bangun tadi untuk membangun identitas brand? Yaitu yang pertama tadi ada menentukan visi misi, value, kemudian unique selling proposition, kemudian bagaimana kita menetapkan nama brand, logo, dan tagline, dan selanjutnya adalah bagaimana kita membuat brand positioning di pasar. Ya, mungkin dari saya segitu aja ya. Sesi pertanyaan kali ya Ibu Masito, atau bagaimana? Boleh Ibu. Kita lanjut ya, beberapa Ya. mungkin karena waktu sudah melewati, kita kasih tidak banyak ya Bu untuk pertanyaan ya. Ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan dipersilahkan. Boleh yang mau raise hand atau yang mau lewat kolom chat juga boleh, nanti dibacakan. Masya Allah sekali ya Bu, sangat rinci penjelasannya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau kata Panak bisa dibilang sampai ke akar-akarnya gitu. Alhamdulillah. Ya, karena memang iya Kak, iya Bu, silakan. Mangga, siapa yang mau bertanya? Boleh di kolom chat atau secara langsung. Ibu aja itu. Oh iya, mangga Ibu. Suaranya lagi gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pau, materinya keren. Terima kasih. Ini tadi kan kita personal branding ya. Ketika kita sudah terlanjur kita tadi merek tuh dan brandingnya sudah terlanjur meluas, kemudian cuma kita awalnya tidak ngecek dulu secara hakiknya gitu kan. Nah, kemudian ternyata ketika hakik diurus, ternyata itu sudah dimiliki oleh orang lain. Nah, gimana nih kiatnya supaya bagaimana, karena ketika hakik tetap kita urus, berarti kan ada perubahan nama tersebut ya. Kemudian sedangkan merek kita, brand kita sudah keluar gitu, semua sudah identitas kita itu sudah di sana gitu. Orang ketika melihat brand itu langsung ingat dengan kita gitu kan. Ketika lihat merek itu ingat dengan kita. Nah, kemudian ya tadi seperti ya mineral lah. Ketika orang berkata aqua kan bukan aqua, padahal ya semuanya orang mengatakan beli aqua. Nanti yang dikasihnya ya bisa Yasmin, bisa apa aja kan, tapi bilangnya kan aqua. Ketika orang beli bawa Sanyo gitu kan. Orang berkata ketika bawa mesin air pasti bilangnya Sanyo kan, itunya beda-beda kan gitu. Nah, itu sudah melekat gitu ya brand kita dengan merek kita. Ternyata ketika hati diurus itu sudah ada yang punya gitu. Bagaimana nih
Mbak Paul. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mas Ruro untuk pertanyaannya. Semoga cepat sehat ya Bu ya. Aduh Iya puasa-puasa ini suaranya. bahaya nih. Capek juga nih Capek suara aja. begini. Iya ya. Oke. Saya mungkin ini ya berusaha untuk menjawab ya. Memang pasti kesulitan gitu. Ketika brand sudah terkenal, sudah di mana-mana itu tiba-tiba sudah ada yang daftar gitu ya. Nah, itu mengalami kesulitan. Memang akhirnya akan menjadi permasalahan yang panjang gitu ya, udah nanti terkait dengan brand orang lain gitu, belum lagi nanti apalagi legalitas sudah kita kerjakan ya, harus diurus lagi kembali gitu ya. Nah, sebenarnya gini ya, itu sebenarnya jadi pekerjaan untuk teman-teman UMKM ya gitu. Memang sebaiknya yang dilakukan adalah ya memang rebranding gitu ya. Gimana kita membuat brand baru. Nah, jadi gini, kita seperti kerjanya mengulang ya. Jadi sedikit-sedikit kita komunikasikan bahwa ini brand baru gitu. Jadi tidak langsung bergeser kepada langsung kita ganti, misalkan tadi mereknya Aqua, ternyata Aqua sudah didaftarkan nih, kita langsung ganti ke yang lain. Nah, itu kan kita kaget gitu. Kadang-kadang itu susah ngebangunnya. Jadi kita butuh step gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan brand kita yang baru itu secara bertahap. Misalkan gini, contohnya di Bojonggede ada usahanya dodol. Nah, dodolnya itu namanya Dodol Indira. Dia pernah coba untuk daftar Haki, tapi memang tidak bisa karena nama Indira itu sudah dipakai untuk produk makanan. Ya walaupun bukan dodol. Nah, gimana cara dia membuat brand yang baru adalah dengan dia membuat brand baru gitu, dia tempel di kemasannya dengan branding yang baru gitu, tapi tetap yang didaftarkan Haki itu adalah mereknya, tapi dia ada bikin tagline-nya. Jadi Indira itu dijadikan tagline gitu. Misalkan jadi dia dodolnya namanya jadi Nuan, dodol Nuan gitu, tapi tagline-nya adalah misalkan made by Indira gitu. Jadi itu adalah nge-branding tapi secara perlahan gitu ya. Kita nggak bisa langsung meninggalkan gitu, tapi dibuat secara perlahan gitu. Jadi ada gimana caranya supaya produk itu bisa tetap dikenal gitu, tapi dengan merek yang baru gitu. Nah, tapi setelah itu baik di sosial media atau nanti dia mengkomunikasikan brandnya ke konsumen, itu juga harus perlahan-lahan tetap harus kita geser ke arah brand yang baru gitu. Karena memang apa ya solusinya rebranding, kita nggak bisa lagi kalau memang merek kita sudah dipakai oleh orang lain kayak gitu. Nah, itu kan jatuhnya jadi kalau kita punya uang yang banyak ya, kalau kita mau kekehan gitu kan, ya udah kita beli aja mereknya dia gitu. Tapi kan kadang-kadang kan tidak seperti itu, dan tidak juga mudah seseorang itu melepaskan brand yang sudah dia bangun gitu. Jadi ya itu, jadi melakukan rebranding secara bertahap gitu. Nah, contoh lagi misalkan kayak kemarin ya kasusnya MS Glow, PS Glow itu ya, walaupun dimenangkan oleh PS Glow ya, kalau nggak salah itu kasus dimenangkan oleh PS Glow, MS Glow itu didenda beberapa miliar untuk membayar denda kepada PS Glow. Nah, itu kan terjadi sengketa merek di situ. Nah, kenapa? Padahal MS Glow merasa dia mendaftar duluan dibandingkan PS Glow, tapi kenapa PS Glow ini yang dimenangkan gitu? Jadi PS Glow ini yang dimenangkan karena PS Glow itu mendaftarkan di kelas yang sesuai, di kelas kosmetik, tapi MS Glow ini tidak mendaftar di kelas kosmetik. Jadi walaupun dia mereknya sudah didaftarkan lebih dahulu, tapi di kelas yang benar adalah PS Glow itu ya. Kemarin infonya seperti itu. Jadi teman-teman selain mengecek nama produk ya, mengecek nama brandnya itu di PDKI, teman-teman juga harus mengecek teman-teman itu bisnisnya itu masuk ke kelas berapa, karena di Haki ya, di PDKI itu ada pengklasan. Nah, jangan sampai teman-teman kalau misalkan sama-sama di kelas makanan dengan brand yang sama itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan kelasnya berbeda, brandnya sama, itu masih diperbolehkan. Misalkan brandnya yang satu sepatu nih, yang kedua makanan sama-sama Indira misalkan. Nah, itu masih boleh karena kelasnya berbeda. Tapi kalau misalkan kelasnya sama,
Nah, itu yang tidak boleh gitu. Jadi dicek lagi kelasnya sebelum mendaftar dan tadi ya nama brandnya gitu. Jadi kalau mau buat brand, apalagi mungkin sekarang nih buat teman-teman UKM yang mungkin masih merintis, coba dicek brandnya sekarang, kelas brandnya juga sekarang gitu ya, supaya kalau misalkan mau nge-rebranding masih ada waktu gitu sebelum lebih jauh lagi. Mungkin dari saya itu Bu Mas Ruro jawabannya. Selebih dan Iya. sekurangnya saya mohon maaf ya. Oke, terima kasih. Soalnya kan gini, pernah waktu saya ngecek ke daerah Cipemas ke sana, ya kan itunya sapi ya banyak gitu. Terus, nah dari apa namanya, dari kotorannya dijadikan apa, kompos. Kemudian dari susunya itu dibikinlah apa namanya, mozzarella. Punya pas dia urut kakinya, padahal itu dia perpaduan dua nama dari putranya. Jadi dia punya dua putra, akan namanya itu dipadukan lah gitu kan. Dan dia pikir dari nama anak-anak ini nggak akan ada yang punya gitu, dipadukanlah dari dua itu. Jadi satu nama. Ternyata ketika Haki sudah ada yang ngurus juga, dia juga pusing juga kan gitu. Saya pikir ketika Ya, ada anak saya nggak ada, ternyata udah ada gitu. ya. Makasih Bapak. Sama-sama Ibu ya, semoga membantu ya. Ya begitu ya teman-teman, kalau misalkan menentukan nama merek lagi, balik lagi ini ada kiatnya juga ya gitu. Kadang-kadang menentukan nama merek ya kita gabungan dari nama siapa gitu. Nah, itu juga sebenarnya sah-sah aja, itu bebas ya gitu. Tapi balik lagi gimana cara kita bisa menentukan nama merek itu ya, yang paling mudah itu pakai value dan call to action tadi gitu. Dan jangan lupa pakai tagline-nya supaya bisa lebih ngena di konsumen. Ya mungkin dari saya segitu Mbak Siti Masito, atau mau buka pertanyaan lagi atau dicukupkan? Sepertinya cukup, Ibu. Oke, mungkin saya sedikit closing statement ya, Mbak Siti Masito ya. Oke, buat teman-teman, alhamdulillah terima kasih banyak sudah mengikuti webinar Sedekah Ramadan Jilid 3 bersama Breto Institute. Saya sekali lagi sangat senang sekali ya bisa diberikan kesempatan nih oleh Breto Institute untuk bisa berbagi di sini. Dan saya mohon maaf apabila selama penyampaian ada penjelasan yang kurang dipahami atau ada kekurangan ya, atau ada salah-salah kata yang menyakiti ya, saya mohon maaf, ini di bulan Ramadan ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kegiatannya. Semoga puasanya hari ini lancar sampai nanti kita bertemu Lebaran. Dan mungkin semoga kita nanti bisa bertemu lagi di Sedekah Ramadan Jilid 4 ya. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemaparannya yang sangat jelas, yang sangat rinci. Tadi brand itu bisa disebutkan, kalau menurut saya pribadi bisa disebutkan dari hasil apa yang saya tangkap dari yang Ibu paparkan itu, kesimpulannya brand itu adalah sesuatunya selalu sama orang tersebut, bahwa itu kalau melihat suatu logo, kata-kata ataupun cara sikap, perilaku itu bisa mengingat kepada brand tersebut gitu. Jadi sesuatu yang berkesan. Mungkin itu ya Ibu. Terima kasih banyak, Masya Allah, sangat rinci dan sangat jelas dipaparkan oleh Ibu, dan terima kasih juga kepada kepada peserta yang selalu setia sampai akhir sampai akhir acara ini. Dan mohon untuk para peserta segera isi absen kehadiran yang sudah saya kirim di kolom obrolan. Silakan diisi dengan alamat email yang benar, karena sertifikat akan dikirim ke alamat email Bapak Ibu tersebut. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan dulu keluar dulu, boleh buka on cam untuk kita melakukan foto bersama terlebih dahulu. Nah, dibuka kasep-kasep gening.
Silakan Bapak Ibu dibuka dulu kameranya. Satu, dua, tiga. Bentar, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan keluar dari mulut